Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang materi teks berita. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum membahas materi ini, saya presensi terlebih dahulu ya. Ganis Anindya ada, Bu. Laila Tufaturo hadir Bu, Selvia Jumaro hadir Bu, Putih Afifah Azza hadir Bu, Rita Amalia ada. Cici berangkat Bu. Cici kemana? Sakit. Ada suratnya? Ada. Oke. Lanjut. Teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Mbak Ganis? Belum tahu. Mbak Ella? Belum tahu Bu, belum. Oke. Bagian teks eksplanasi itu yang pertama mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Mengenai pengertian teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Jadi fenomena tersebut itu dapat berupa fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kalian nih, pengertian teks eksplanasi itu apa? Menurut bahasa kalian? Tahu? Misalkan proses terjadinya bencana alam banjir, itu ada prosesnya. Misalkan gitu. Ya, benar sekali Mbak Ella. Saya lanjut. Nah, ciri-ciri teks
Teks eksplanasi yang pertama itu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi maksudnya adalah informasi yang faktual atau sesuai dengan fakta yang terjadi sesungguhnya, baik menjelaskan fenomena alam maupun fenomena sosial. Teks eksplanasi itu selalu berangkat dari fakta atau faktual. Oh iya, saya lupa menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Saya menyebutkan dulu. Untuk yang pertama itu siswa dapat menentukan informasi keadaan alam secara benar. Nah, yang kedua, memahami struktur teks eksplanasi. Ketiga, menyimpulkan informasi dari teks eksplanasi tentang suatu fenomena yang dibaca. Yang keempat itu menentukan gagasan umum teks eksplanasi. 5. Memahami langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. 6. Meringkas isi teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dan sosial. Nah, lanjut yang ciri-ciri kedua. Yang kedua itu hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi hal ini karena teks eksplanasi itu terbangun dari fakta yang aktual. Nah, fenomena alam dan juga sosial dijelaskan menurut ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Eksplanasi itu memberikan informasi kepada pembacanya berdasarkan fakta dan tidak bersifat mempengaruhi pembacanya. Yang keempat itu bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya itu bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, eksplanasi itu biasanya berfokus pada hal umum seperti itu. Yang kelima itu menggunakan kata penanda urutan. Contoh pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, fakta yang dirangkai di dalam teks eksplanasi itu dirangkai dengan pola kronologis atau berdasarkan urutan waktu atau secara kausalitas atau sebab akibat. Nah, untuk tujuan teks eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian atau fenomena, bisa juga informasi yang ada maupun yang sudah berlangsung sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Nah, untuk struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, kedua rangkaian kejadian, ketiga itu interpretasi. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum. Nah, pada bagian pernyataan umum, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Di bagian ini dijelaskan tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut dapat terjadi. Jadi di bagian itu menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu adalah tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Pada bagian ini dapat mendeskripsikan dalam beberapa paragraf
penjelasan dari suatu fenomena yang terjadi. Yang ketiga itu interpretasi, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, pada bagian ini dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang dibahas. Nah, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Secara umum, teks eksplanasi itu memiliki kaidah teks prosedur. Kalimat eksplanasi juga dikategorikan yang faktual atau non sastra. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3, yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan teks eksplanasi berpola. Teks eksplanasi kausalitas itu banyak memakai kata sambung, antara lain sebab, karena, oleh karena itu. Konjungsi kronologis itu banyak memakai kata penghubung. Kata penghubung itu ada kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Untuk teks eksplanasi berpola, itu teks eksplanasi yang menggunakan banyak kalimat keterangan waktu. Nah, jenis-jenis teks eksplanasi itu ada 4. Nah, penjelasan sekuensial, 2 penjelasan kausal, 3 penjelasan teoris, 4 penjelasan faktorial. Nah, yang pertama itu penjelasan sekuensial. Ada yang tahu penjelasan sekuensial itu apa? Ada yang tahu penjelasan sekuensial itu apa? Coba jawab, Mbak. Penjelasan sekuensial yaitu jenis penjelasan yang menjelaskan secara rinci suatu fenomena seperti urutan, siklus, sampai mana. Ya, benar sekali. Jadi penjelasan sekuensial itu menjelaskan secara rinci suatu fenomena. Nah, yang kedua penjelasan kausal. Ada yang tahu? Kausal. Penjelasan kausal adalah, ya, Mbak Selvi coba. Nah, jenis penjelasan yang menjelaskan tentang asal mula atau penyebab terjadinya suatu perubahan secara berangsur-angsur. Misalnya apa saja? Longsor. Ya, betul. Nah, yang ketiga itu penjelasan teoritis nih. Mbak Gadis, ada yang tahu penjelasan teoritis itu apa? Ya, Bu. Penjelasan teoritis yaitu jenis penjelasan yang mengandung spekulasi tentang kemungkinan yang dapat terjadi di balik suatu fenomena alam. Nah, misalnya itu apa saja? Letusan gunung Merapi atau bencana lainnya dapat terjadi. Betul sekali. Wah, pintar-pintar semua ya di sini. Yang keempat itu adalah penjelasan faktorial. Nah, penjelasan ini itu jenis penjelasan yang menjelaskan akibat dan sebab akibat dari suatu proses. Jadi sebagai pengaruh penjajahan. Nah, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Jadi nanti kalian itu meringkas teks eksplanasi ya. Jadi meringkas artinya menyusun kembali sebuah teks secara ringkas. Dalam meringkas perlu memperhatikan pokok-pokok permasalahan sebuah teks. Ini langkah-langkah teks eksplanasi. Nanti diperhatikan ya, karena setelah ini kalian meringkas teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu baca karangan terlebih dahulu teks eksplanasi yang akan diringkas secara menyeluruh. Jadi dibaca dulu karangan teks eksplanasi itu. Yang kedua itu cari ide pokok atau gagasan umum masing-masing paragraf. Yang ketiga, susun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. 4. Jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. Yang keempat, padukan dan ceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Nah, di sini ada teks eksplanasi. Di catatan kalian juga ada contoh teks eksplanasi banjir di Jakarta. Nah, di sini
informasi apa saja yang didapat dari contoh tersebut. Kalian kerjakan dulu ya strukturnya sama informasi yang didapat itu apa. Sudah ketemu semua? Sudah, Bu. Nah, tadi kan struktur tes ekspansi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kedua rangkaian kejadian, 3 interpretasi. Nah, yang pertama itu di bagian pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ada di paragraf berapa? 1. Pinter sekali. Bisa maju nggak selfie? Sudah menjawab kan? Sudah. Pernyataan umum bisa dibacakan. Pernyataan umumnya yaitu ibu kota Jakarta sudah menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Kota terpadat di Indonesia tersebut selalu digenangi air setiap musim penghujan datang. Banyak sungai dan bendungan meluap karena tidak bisa lagi menahan aliran air yang datang. Akibatnya, roda perekonomian Jakarta pun terhenti. Jalanan menjadi macet total, lingkungan yang tidak sehat, hingga munculnya bibit penyakit berbahaya. Iya, betul sekali. Jadi nanti dapat nilai plus dari saya. Nah, yang kedua nih, rangkaian kejadian atau urutan sebab dan akibat. Rangkaian kejadian ini ada pada paragraf berapa, Mbak? 2 sampai 4. Betul. Nah, ada yang mau menjawab di bagian urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian? Coba maju Mbak Denis. Urutan sebab akibat di sini ada paragraf kedua, 3 dan 4. Itu banjir di Jakarta tidak sepenuhnya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi saja, melainkan juga karena pola warganya yang tidak taat aturan membuang sampah sembarangan. Berdasarkan hasil survei, banyak warga Jakarta memilih membuang sampah di sungai, jembatan, dan lorong-lorong karena terbatasnya tempat pembuangan sampah. Kebiasaan buruk tersebut akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi stigma di tengah masyarakat. Selain itu, warga pendatang yang membuat bangunan ilegal di bantaran sungai juga menjadi penyebab utama banjir di Jakarta. Tanah yang seharusnya bisa menahan aliran air justru akan longsor karena strukturnya sudah berubah. Akhirnya, jika banjir di musim penghujan datang, masyarakat hanya bisa menyalahkan pemerintah saja. Padahal penyebab umum banjir ibu kota tersebut disebabkan karena hal mendasar, yakni kurangnya kesadaran warga Jakarta itu sendiri. Di lain sisi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun terus berupaya menanggulangi bencana banjir tiap tahunnya. Berbagai program dan edukasi terus diberikan kepada masyarakat dengan harapan agar mereka bisa lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan bersama. Oke, benar sekali Mbak Denis, terima kasih. Nah, untuk bagian interpretasi atau penutup ada di bagian paragraf berapa, Pak? Paragraf terakhir ya. Paragraf kelima atau terakhir. Nah, pada bagian ini saya mau maju. Mbak Putih, silakan. Bagian interpretasi atau penutup pada paragraf 5. Nah, banjir merupakan bencana alam yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Baik masyarakat maupun pemerintah harus bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Warga yang notabene menempati wilayah tersebut harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Sementara itu, pemerintah pun juga memiliki peran penting untuk mengedukasi warganya, memberikan pelayanan maksimal, menciptakan saluran irigasi yang baik, dan sebagainya.
didapat dari teks contoh dan eksplanasi itu apa? Saya Bu, Yang Bu Putih silakan. banjir di Jakarta yang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Nah, itu merupakan informasi yang didapat dari contoh teks eksplanasi yang saya baca. Ya, benar sekali Ibu. Barangkali mau dicatat ya. Siap. Oke, tadi itu adalah struktur teks eksplanasi dan informasi yang didapat dari contoh teks eksplanasi. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kalian buka halaman 76. Di situ ada contoh teks eksplanasi gempa di Aceh. Benar? Di situ. Nah, Kalian tentukan strukturnya ya, sama informasi apa yang didapat dari contoh tes eksplanasi tersebut. Minggu depan dikumpulkan semua kelas mengoordinasi. Oke. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita akan saya akan menyebutkan kata-kata yang untuk memotivasi kalian. Jadi gini, jangan mengharapkan semuanya bisa lebih mudah. Berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Oke. Untuk hari ini saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita semuanya ya.